Selamat pagi anak-anak. Di sini saya akan memulai pembelajaran mengenai security mobile device. Lanjut. Nah, untuk perkembangan perangkat mobile seperti smartphone, tablet, dan laptop ini akan menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Hampir semua aktivitas komunikasi, pekerjaan, hiburan hingga transaksi keuangan itu melewati perangkat mobile. Peningkatan konektivitas Wi-Fi, 4G, Bluetooth, NVG membuat perangkat ini semakin mudah diakses kapanpun dan dimanapun. Lalu juga ada masalah dan resiko keamanan mobilitas tinggi, berarti resiko keamanan juga meningkat. Data pribadi seperti foto, password, pesan, hingga data keuangan tersimpan di perangkat mobile. Jika perangkat ini hilang, diretas atau disusupi malware, kerugian finansial dan privasi bisa terjadi. Terus untuk faktor penyebabnya itu umum keamanan lemah, pengguna sering mengabaikan update sistem, sehingga kita menginstal aplikasi dari sumber yang tidak resmi, menggunakan Wi-Fi publik tanpa perlindungan VPN, tidak menerapkan password kuat atau kunci layar, lemahnya kesadaran pengguna terhadap ancaman digital. Selanjutnya di sini tujuannya yaitu memahami jenis-jenis ancaman terhadap perangkat mobile, mengetahui prinsip dasar dalam mengamankan perangkat mobile, menerapkan kebijakan, prosedur, praktik keamanan yang tepat, dan meningkatkan kesadaran keamanan security awareness dalam penggunaan perangkat mobile. Oke, selanjutnya yaitu kita akan, ini jenis-jenis ancaman pada perangkat mobile. Yang pertama yaitu malware dan spyware. Itu adalah mencuri data pengguna atau memata-matai aktivitas. Selanjutnya yaitu data leakage akibat aplikasi tidak aman atau izin akses berlebihan. Dan phishing dan phishing seperti serangan lewat email, pesan teks, atau aplikasi chat. Terus yaitu jaringan tidak aman seperti memakai Wi-Fi publik. Nah, itu potensinya itu sniffing dan man in the middle attack. Selanjutnya itu cycle thief, yaitu pencurian perangkat yang berisi data pribadi atau sensitif. Oke, selanjutnya seperti ini ancaman mobile tingkat lanjut. Pertama jaringan tidak aman, zero click attack, yaitu perangkat diserang tanpa perlu ditindak pengguna atau klik atau interaksi. Selanjutnya itu just checking, resiko keamanan saat mengisi daya di stasiun USB publik yang telah dimodifikasi untuk mencuri data dan menyuntikkan malware. Nah, selanjutnya itu mobile ransomware, program jahat yang mengunci perangkat atau menginskripsi data lalu menuntut tebusan. Selanjutnya malvertising atau penyebaran malware tersembunyi melalui iklan online di aplikasi atau website. Oke, saja. Nah, di sini ada kebijakan dan prosedur keamanan mobile device policy, yaitu disingkat MDB, merupakan kebijakan organisasi untuk mengukur penggunaan perangkat mobile dalam lingkungan kerja yang mencakup pendaftaran perangkat, keamanan data, penggunaan data jaringan, dan pembatasan akses dengan tujuan melindungi data perusahaan dan mencegah kebocoran akibat penggunaan perangkat pribadi. Nah, untuk Acceptable Use Policy yang disingkat AUP menjelaskan aturan penggunaan perangkat dan jaringan organisasi. Contohnya yaitu larangan menginstal aplikasi yang tidak resmi, penggunaan jaringan internal hanya untuk keperluan pekerjaan. Hal ini bertujuan untuk menjaga integritas sistem dan meminimalkan resiko human error. Oke, selanjutnya masih di kebijakan dan prosedur keamanan mobile, yaitu dalam mobile device management, untuk software yang digunakan untuk mengatur dan mengamankan perangkat mobile secara terpusat, yaitu memiliki fitur utama remote wipes, hapus data dari jarak jauh jika perangkat hilang, seperti kayak di iCloud Tablet gitu. Terus monitoring
aplikasi yang diinstal, terus pembaruan keamanan otomatis, lalu pengaturan kebijakan keamanan secara massal. Selanjutnya di sini ada keamanan fisik perangkat. Nah, seperti menggunakan kunci layar, seperti memasukkan PIN, password, pola, atau biometrik, seperti sidik jari, Face ID. Terus untuk pengaktifan autolocknya agar perangkat terkunci otomatis setelah tidak digunakan beberapa detik. Lalu jangan tinggalkan perangkat tanpa pengawasan di tempat umum, dan gunakan fitur Find My Device atau Find My Phone untuk melacak atau menghapus data jika hilang. Dan lindungi layar dari pengintaian dengan pelindungan privacy screen filter. Lalu simpan perangkat dalam tempat yang aman saat tidak digunakan. Misalnya masih dalam keamanan jaringan, yaitu menghindari wifi publik gratis, misalnya di kafe, bandara, atau mall, karena mudah diusupi seperetas. Gunakan VPN Virtual Private Network agar data yang dikirim transkripsi dan tidak bisa diintip. Lalu pastikan SSID dan password pribadi kuat dan tidak mudah direbak. Matikan Bluetooth dan NVC jika tidak digunakan untuk mencegah koneksi ilegal. Gunakan jaringan seluler 4G 5G untuk transaksi penting karena lebih aman daripada wifi umum. Dan jika terpaksa menggunakan wifi publik, jangan sampai login ke akun penting bank seperti bank atau email, e-commerce, dan nonaktifkan auto connect wifi juga. Oke, selanjutnya nah, ini keamanan aplikasi. Yang pertama yaitu install aplikasi hanya dari store resmi. Jangan install aplikasi dari sumber yang tidak dikenal. Terus periksa izin aplikasi permission, gunakan antivirus atau anti malware mobile. Selalu update sistem operasi dan aplikasi yang diperbaiki setelah keamanan. Hindari routing atau jailbreaking karena akan menonaktifkan lapisan keamanan sistem. Gunakan aplikasi keamanan tambahan seperti aplikasi locker, firewall, dan autentikator. Oke, saja mas. Nah, ini adalah enkripsi dan backup data. Enkripsi proses pengubah data menjadi bentuk yang tidak dapat dibaca semua kunci tertentu. Lalu aktifkan full device encryption di pengaturan keamanan perangkat enkripsi. Melindungi data bahkan jika perangkat dicuri atau hilang. Pastikan juga SD card atau penyimpanan internal dan terenkripsi. Nah, cara untuk backup datanya yaitu lakukan backup rutin agar data tidak hilang dan perangkat rusak, hilang dan terkena malware. Untuk jenis backupnya yaitu seperti cloud backup, seperti Google Drive, iCloud, OneDrive. Jika untuk kalau online backupnya yaitu internal hard drive kayak flash disk gitu atau komputer pribadi. Nah, gunakan aplikasi backup tersebut agar tidak mudah diakses orang lain. Pastikan backup disimpan di lokasi aman dan dipulihkan kapan saja. Oke, saja mas. Mobile device management. Fungsi utama yaitu mengatur konfigurasi perangkat, memastikan semua perangkat memiliki pengaturan keamanan standar. Yang kedua, melindungi data perusahaan seperti enkripsi, kontrol akses, dan pemisah data kerja versus pribadi. Yang ketiga yaitu remote wipe, hapus data jarak jauh jika perangkat hilang. Dan monitoring reporting, baca aktivitas, lokasi, dan status keamanan perangkat. Lalu untuk pembaruan software otomatis, memastikan perangkat selalu menggunakan versi terbaru. Oke, selanjutnya. Nah, ini untuk contoh solusinya yaitu Microsoft Intune integrasi dengan Azure AD, manajemen perangkat Windows dan Android. Selanjutnya yang kedua, VMware atau Firewatch mendukung kontrol penuh terhadap aplikasi jaringan.
Oke, itu Mobile Iron, fokus pada keamanan beyond dan perlindungan data perusahaan. Dan Jamfi Pro, solusi MDM populer untuk perangkat Apple, iPhone, iPad, dan Mac. Selanjutnya, oke, musim ini saya akan memberikan tugas yang berkelompok. Nah, nanti kalau ada pertanyaan silakan kalian berdiskusi per kelompoknya. Oke. Itu nanti melalui linguis, nanti dikasih linguis. Oke. Kalian kerjakan bersama kelompok. Nah, nanti kelompoknya 2 orang ya. Terserah kalian mau milih yang mana. Dua gitu. Sini juga bisa, belakang bawah, belakang depan, samping. Oke. Oke, saya tunggu ya. Benar. Satu akun nggak sih? Benar. Lain semua nggak sih katanya? Amit. Ini adalah link. Seorang gaji yang bener kafe. Iya bener kafe. Ya kan dulu. Saya mulai ya, orang kayak kuncinya lah pokoknya. Benar. Kita saling semua. Mempercepat koneksi internet. Benar. Oke, setelah ini kalian akan mengerjakan tugas lagi yang saya berikan, tapi kalian kerjakan secara individu. Agar kalian bisa memahami materi yang saya berikan tadi masing-masing, kan kalian sudah mengerjakan sebelumnya berdiskusi. Nah, kalian setelah itu mengerjakan secara individu agar kalian bisa paham lagi, lebih mendalami materinya lagi gitu. Oke. Bapak emang. Kelas dulu kelas berapa? Ayo, siapa? Wes. Buka cibitir. Asik kan? Oke, gimana pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Oke, terima kasih anak-anak telah melakukannya. Apa sih namanya? Menggantikan lah intinya. Memperhatikan. Oke, sekian, terima kasih Bapak Guru. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.